Apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Ciris. Di video ini kita akan bahas mengenai laporan keuangan koreksi fiskal. Dan kita juga akan bahas mengenai bagaimana caranya untuk input laporan keuangan fiskal ini, koreksi positif negatifnya, ke aplikasi Cortex untuk kita membuat laporan SPT badan ya. Dan juga untuk melakukan pembayaran, membuat billing dan melakukan pembayaran terhadap em, kewajiban perpajakan badan di perusahaan kita. Nah, saya sekarang ada di aplikasi SIM versi 3 yang report, dan di aplikasi ini di bagian teks ini ada laporan untuk trial balance koreksi fiskalnya. Di sini ada kolom koreksi positif dan koreksi negatif, dan juga ada koreksi neto, tapi ini belum terisi ya, masih kosong. Dan kita akan membuat koreksinya. Nantinya kita bisa melihat trial balance, angka trial balance atau laporan keuangan versi komersil, dan juga nanti ada yang versi fiskalnya. Nah, untuk kita membuat laporan keuangan versi fiskal, laporan keuangan fiskal, yang pertama adalah kita harus menentukan apa-apa yang harus kita koreksi fiskal di perusahaan kita. Contohnya apakah ada beban yang harus kita koreksi di perusahaan kita. Demikian juga dengan pendapatan. Apakah ada pendapatan yang harus kita koreksi? Bisa saja sebagian pendapatan kita itu udah kena PPh final. Nah, kalau udah kena PPh final, berarti kita tidak punya kewajiban untuk memperhitungkannya di dalam perhitungan PPh badan, yang artinya bisa kita koreksi negatif. Ya, itu contohnya ya. Dan selanjutnya setelah kita menentukan dan membuat jurnal untuk koreksi fiskal, kita tinggal update yang report ini ya. Ini tinggal kita update. Dan nantinya report untuk trial balance fiskalnya akan terupdate, dan kita akan punya angka-angkanya di sini yang selanjutnya akan kita input di aplikasi Cortex. Oke. Di aplikasi Cortex nantinya kita akan input di lampiran L1 ya. Oke, jadi yang pertama kita tentukan dulu apa-apa yang harus kita koreksi fiskal, dan kita buat jurnal untuk koreksi fiskalnya. Nah, saya akan beralih ke aplikasi SIMEK yang transaction ini. Ini ya, aplikasi SIMED versi 3 yang transaction. Dan di sini saya sudah punya catatan untuk item-item yang akan saya koreksi fiskal. Nah, sebagai contoh saja di sini saya sudah buat 3 koreksi fiskal yang akan saya buat. Yang pertama adalah koreksi fiskal untuk pendapatan. Jadi ada sebagian pendapatan nilainya 5 juta itu sudah kena PPh final, artinya kita bisa koreksi negatif. Kemudian ada juga penyesuaian atau koreksi fiskal untuk depresiasi aktiva tetap. Nah, sebagai contoh begini, bisa saja di perusahaan kalian itu ada kendaraan mewah yang tidak digunakan untuk kegiatan operasional, tetapi itu misalkan dibeli atas nama perusahaan, tetapi digunakan oleh ownernya. Nah, segala beban, termasuk beban penyusutan terkait dengan kendaraan yang tidak digunakan dalam kegiatan usaha, ini itu tidak boleh kita akui sebagai beban. Artinya, gini, di dalam laporan keuangan komersil itu tetap kita akui sebagai beban, tetapi dari kacamata pajak, berdasarkan aturan pajak, itu tidak boleh kita akui sebagai beban, yang artinya harus kita koreksi positif, oke? Di sini saya sudah buatkan contohnya 2 juta ya, untuk kita koreksi positif. Selanjutnya ada beban yang juga dari kacamata perpajakan biasanya tidak diterima oleh pajak ya, tidak diakui dari sisi perpajakannya tidak diakui sebagai beban. Contohnya beban sumbangan atau beban jamuan atau beban entertainment. Biasanya itu juga tidak diakui sebagai pajak di perusahaan eh, kita ya. Nah, jadi di sini ada nilai 1 juta untuk beban sumbangan dan jamuan, dan itu juga akan saya koreksi positif. Nah, ketiga koreksi fiskal ini kita harus buat dalam bentuk jurnal, dan di sini saya sudah punya jurnalnya seperti ini. Jadi untuk yang koreksi fiskal yang pertama senilai 5 juta, itu kita akan, karena koreksi negatif ke pendapatan, ingat pendapatan itu saldo normalnya ada di kredit. Berarti kalau kita mau koreksi negatif, kita catat di debit pendapatan jasa sebesar 5 juta. Kemudian di kreditnya saya pakai
helper account dengan nama Corvis. Nah, Corvis ini adalah helper account yang tidak akan kita laporkan, hanya sebagai akun pembantu ya, untuk menyeimbangkan antara posisi debit dan kredit. Nah, buat kalian yang mungkin belum tahu, koreksi fiskal itu sifatnya adalah single entry. Nah, di dalam akuntansi kita mengenalkan ada pencatatan berpasangan atau double entry system. Nah, untuk koreksi fiskal sendiri itu single entry, tidak ada pasangannya. Makanya di sini saya buat satu akun helper namanya Porvis supaya kita bisa tetap mencatat menggunakan double entry system di aplikasi SIMEK ya. Oke, jadi ini untuk jurnal koreksi yang pertama, jurnal koreksi fiskal yang pertama, yang kedua yang ini ya, untuk penyesuaian metode depresiasi. Nah, ingat bahwa depresiasi beban penyusutan atau beban penyusutan itu beban saldo normalnya ada di debit. Berarti kalau kita koreksi positif, ini kita catat ke kredit ya. Yang artinya akan mengurangi beban kita dan akan menambah pajak kita. Karena kan kalau beban lebih sedikit, artinya kan laba kita akan lebih besar dan pajak badan yang nantinya akan kita bayar itu lebih besar. Makanya disebut koreksi positif. Jadi koreksi negatif itu nantinya akan mengurangi pajak yang akan kita bayar ke negara. Koreksi positif akan menambah pajak yang akan kita bayar ke negara. Dan yang terakhir adalah penyesuaian untuk beban sumbangan dan jamuan sebesar 1 juta. Nah, sama ya, beban berarti saldo normalnya di debit, kita koreksinya di kredit. Ini kredit, akunnya jamuan, jadi ini kode akunnya, dan juga lawannya koreksi fiskal. Nah, untuk mempersingkat waktu, biar kita tidak bertele-tele, ini saya akan copy paste saja, dan saya input di jurnal umum ya, atau general journal di sheet GJ. Ini saya akan langsung copy paste aja untuk biar mempercepat waktu supaya video ini juga tidak terlalu panjang ya. Oke, untuk kredit-kreditnya yang ini saya copy paste aja langsung di sini, dan untuk nilainya kode akalnya. Kemudian untuk tanggalnya saya akan buat tanggalnya itu 31 Desember ya seharusnya untuk koreksi fiskal. Untuk batch-nya ini wajib ya. Batch-nya itu input teks untuk koreksi fiskal. Ini wajib harus di-input teks. Kalau tidak, nanti di report yang ini dia nggak akan muncul di report sebagai koreksi fiskal. Jadi ini wajib di-input teks. Untuk referensinya sesuai dengan bukti transaksi kita ya. Kalau kalian punya perhitungan, ada dokumen, katakanlah ada dokumen perhitungan koreksi fiskal, dokumen Corvis 01 ya. Kalian bisa isi di sini ya, Corvis 01 ya, sebagai contoh saja ya. Ini mungkin Corvis 02, Corvis 03. Oke. Dan selanjutnya untuk kode yang ini opsional ya, kolom eh, cost code. Kalau kalian mau ada subsidiary report, kayak report untuk eh, daftar hutang, buku pembantu hutang, buku pembantu piutang, untuk budget, untuk beban, kalian bisa input di kolom cost code di kolom ini ya. Cuman kalau kalian nggak butuh, kalian bisa kosongkan saja. Tapi di sini saya akan input untuk pendapatan itu pendapatan operasional, koreksi fiskal, penyusutan beban operasional, koreksi fiskal, nggak ada, jamuan, ini beban lainnya, ya seperti itu. Oke, saya sudah selesai untuk input jurnal koreksi fiskal. Di sini, ini saya simpan filenya. Dan selanjutnya kita beralih ke report. Kita kembali ke report, di sini masih kosong. Saya akan atur konfigurasinya tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Karena kan tadi jurnal koreksi fiskalnya saya buat per 31 Desember, jadi ini saya input end date-nya itu 31 Desember. Nah, tinggal update. Oke. Jadi kita tunggu saja sampai proses update data selesai. Jadi file SIMEK
report ini atau aplikasi SIMEK report ini dia akan membaca data di SIMEK yang transaction tadi, yang lokasinya sudah saya setting di sini ya. Dia akan baca datanya, setelah itu dia akan update otomatis laporan keuangan maupun laporan keuangan fiskal kita. Nah, seharusnya di sini sudah terupdate otomatis. Nah, ini dia. Jadi trial balance koreksi fiskal di sini kita sudah bisa melihat koreksi fiskal yang sudah kita buat tadi di jurnal ini. Ya, ada 3 koreksi fiskal yang kita buat, yaitu koreksi fiskal untuk pendapatan, untuk penyusutan, sama untuk beban sumbangan dan jamuan. Dan di sini bisa kalian lihat, kalau yang versi komersilnya, beban entertainment atau beban jamuan sumbangan itu jumlahnya 2.500.000, tapi kita koreksi positif 1 juta, yang artinya ada 1 juta yang nggak boleh kita akui sebagai beban ya. Jadi yang hasil koreksi fiskalnya itu akan menjadi 1.500.000. Oke, sedangkan yang versi komersilnya 2.500.000. Kemudian pengusutan di sini yang kita buat. Selanjutnya penjualan kita tadi koreksinya 5 juta. Nah ini udah tepat ya koreksinya dan reportnya ini udah di generate otomatis dengan menggunakan aplikasi SIMEK versi 3. Oke, sedangkan untuk laporan komersil yang lain, contohnya ini trial balance, income statement, ini tetap nggak ada tetap versi komersil ya. Jadi tidak ada pengaruh dari laporan dari jurnal koreksi fiskal yang kita buat. Jadi ini tetap versi komersil ya. Kita bisa lihat di sini versi komersilnya. Dan income statementnya yang versi komersil laba ruginya 47.080.000. Kalau kita lihat di versi pajak ini ya, nah 47.080.000 ya untuk penjualannya. Di sini kalian bisa lihat totalnya. Jadi eh, kita punya laporan keuangan yang komersil, yang biasa, dan kita punya laporan keuangan yang koreksi fiskal. Nah, selanjutnya, laporan keuangan yang sudah dikoreksi fiskal ini akan kita input ke aplikasi Cortex. Kenapa kita input ke aplikasi Cortex? Karena itu memang aturan aturan pajak ya. Kita nggak bisa menghindar dari yang namanya aplikasi Cortex karena itu memang udah jadi aturan dari negara kita ya melalui Kementerian Keuangan dan Dirjen Pajak. Jadi mau tidak mau buat kalian yang petugas pajak ya harus harus ya harus harus mempelajari Cortex ya mau tidak mau. Nah di sini saya sudah login ya ke simulasi SPT. eh, alamat alamat webnya ini ya spt-simulasi.pajak.go.id/home. Ini saya sudah login dan saya akan impersonate atau saya akan masuk ke badan ya wajib pajak yang ini yang kalian bisa baca di sini badan untuk kita membuat SPT badan. Nantinya kalau kalian adalah petugas pajak di perusahaan kalian, kalian nanti akan bisa mengakses apa eh, perusahaan kalian ya. Nanti wajib pajaknya ini kalian bisa akses yang perusahaan kalian. Oke, ini saya udah masuk ke badan dan kita buat SPT di sini. Nah, di sini SPT-nya belum ada ya. Sebentar, coba saya reload. Oke, di sini SPT-nya masih kosong, sama sekali belum ada SPT. Hmm, Oke, SPT-nya masih kosong, kita buat konsep SPT baru ya. GPH, nomor pribadi. Oh, sorry, sorry. Ini belum belum pindah ke wajib pajak badan ya. Ini saya coba klik lagi. Oke, you are currently impersonating. Hmm, Oke, nah sekarang saya sudah ada di PPH Badan ya. Nah di sini sudah ada PPH Badan yang sudah dibuat otomatis oleh sistemnya ya dari Cortex-nya. Nah, jadi tinggal diklik saja SPT, kemudian pilih konsep SPT. Nah di sini sudah ada PPH Badan Januari sampai Desember tahun 2025. Nah kita klik yang ini, oke. Nah,
Di sini kita akan input, nah ini saya skip-skip aja ya semua. Nah, ini adalah SPT-nya. Nah, di SPT ini ada tab di atas sini, ini ada SPT induknya, baru ada lampiran 2 ya, baru ada lampiran 11 di sini. Nah, lampiran 2 ini nanti kita akan input pemegang saham, data pemegang saham di perusahaan kalian ya. Misalnya tuan A, jumlah sahamnya berapa, nanti kita di-input sesuai dengan form yang ada di sini saja. Ya, berapa berapa modal yang dia store ya. Tapi kita concern kita bukan di lampiran L2, bukan di lampiran L11, tetapi concern kita itu ada di lampiran L1. Yang mana lampiran L1 ini adalah lampiran di mana kita akan menginput apa namanya, laporan keuangan versi fiskal. Kalau kalian perhatikan di sini, yang lampiran L1 tidak muncul di atas sini. Kenapa? Karena kita harus input dulu bagian B di SPT induk. Nah, di SPT induk ini kan ada header di sini, ada identitas wajib pajak di sini, ada bagian B, yaitu informasi laporan keuangan. Kita input dulu bagian B ini, nanti lampiran L1-nya akan muncul. Nah, kita pilih laporan sektor usaha untuk laporan keuangan kita, bisnis kita itu usahanya apa? Apakah industri kah, manufaktur, atau dagang, atau developer, atau jasa? Kita pilih di sini. Nah, contoh, kalau contoh di laporan keuangan yang saya buat, contoh di sini, ini perusahaannya perusahaan jasa. Jadi kita bisa pilih di sini perusahaan jasa, ya, yang ini. Hanya saja untuk SPT simulasi ini itu tidak boleh pakai usaha jasa ya. Kalau untuk skenario simulasi ini hanya bisa kita pilih perusahaan dagang. Jadi nggak apa-apa karena ini hanya contoh saja ya. Walaupun perusahaan saya di sini itu perusahaan tipenya jasa, tapi kita pilih aja sebagai, karena ini cuma cuma simulasi ya. Jadi kita pilih aja dagang ya. Kalau dagang dia nggak error. Nah, kemudian kita bisa pilih apakah laporan keuangan kita diaudit oleh akuntan publik atau tidak. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, setelah kita input tipe usaha kita, maka lampiran L1C ini akan muncul. Nah, lampiran L1C ini tempat di mana kita akan input laporan keuangan koleksi fiskal. Nah, selanjutnya kita bisa input form di SPT induk ini ya. Kita bisa input sesuai dengan keadaan perusahaan kita. Contoh, apakah laporan keuangan kita diaudit? Kalau diaudit, kita bisa pilih ya, kemudian kita pilih opini auditnya di sini. Kemudian kita input data kantor akuntan publiknya. Tapi di Cortex ternyata ini udah terinput otomatis ya. Mungkin terinput otomatisnya waktu kita pertama kali meregistrasi perusahaan kita ya, badan kita atau perusahaan kita, pasti datanya sudah diminta. Makanya data akuntan publik ini bisa otomatis terinput di sini. Tapi sebagai contoh saya akan pilih tidak ya. Untuk menyederhanakan ini saya akan pilih tidak saja ya semuanya. Karena kan fokus kita itu di video ini saya buat fokusnya untuk kita input lampiran L1 di mana kita akan menginput data laporan keuangan koreksi fiskal ya. Jadi ini saya akan pilih tidak semua untuk menyederhanakan ya. Nah, kita juga harus upload eh, laporan keuangan versi PDF ya. Nah, saya akan buka desktop saya akan buat satu file baru di sini. Saya akan kasih nama MK, ekstensinya PDF. Oke, saya balik ke browser, saya akan pilih file yang tadi ya, ini ILK PDF. Oke, kemudian di sini kita harus centang ya, yang ini harus kita centang. Dan nantinya akan ada si pejabat ya, pejabat di perusahaan kalian, apakah itu direktur direktur keuangannya atau CEO-nya. Nah, di sini saya kasih direktur direktur saja ya. Nah, jangan lupa kita simpan nih konsepnya supaya data yang kita sudah input tidak hilang. Kita simpan.
Nah, SPT berhasil disimpan, tetapi ini belum belum terinput semua ya. Nah, selanjutnya kita balik ke L1C ya, yang ini. Nah, di sini kita akan input laporan laba rugi dan juga laporan posisi keuangan atau laporan posisi keuangan atau neraca ya. Jadi kita akan input laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Saya akan input laporan posisi keuangan terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini sudah ada kode akun versi pajak dan juga nama akunnya yang harus kita input. Nah, saya sudah melakukan mapping, eh, saya sudah melakukan mapping kode akun versi Cortex dengan kode akun di contoh soal yang saya punya. Nah, kalau di daftar chart account yang saya punya, AS itu nomor akunnya adalah 1002. Ya, di chart account yang saya punya, di contoh perusahaan saya itu kas nomor akunnya 1002. Tapi kalau di Cortex itu nomor akunnya 1101. Jadi begini, Cortex itu dia punya daftar akunnya sendiri, yaitu ini. Ini semua daftar akunnya dengan nomor akunnya sendiri. Artinya apa? Artinya kita harus menyesuaikan dengan versi Cortex-nya. Oke. Nah, dan saya sudah punya mappingnya di sini. Nah, ini saya sudah punya mappingnya 1101 kas dan setara kas. Oke. Jadi saya sudah buat mappingnya sesuai dengan pengkodean atau sesuai dengan daftar akun versi Cortex. Nah, untuk helper ini saya akan hide saja karena kita tidak perlu menginput helper. Yang perlu kita input hanya neraca atau laporan posisi keuangan dan juga bagaimana. Nah, saya akan input yang neraca dulu. Nah, yang pertama kas dan setara kas nomornya 110180.000. Oke, jadi ini 1101 kas setara kas. Ini saya langsung input saja 80.000. Selanjutnya piutang usaha 122 32 juta. 1122 ini 32 juta. Oke, sebelum saya lanjut menginput, Cortex itu belum punya fitur import ya. Seandainya saja ada fitur import, jadi kita bisa simpan file ini, kita bisa simpan data neraca dan laporan keuangan kita dalam format CSV misalnya. Baru setelah itu kita tinggal import ke aplikasi Cortex-nya. Tapi sayangnya Cortex belum punya fitur import. Jadi kita harus input satu persatu. Ya mudah-mudahan ke depannya Cortex itu akan punya fitur import supaya kita nggak perlu input satu persatu ya. Tapi di sini ya saya akan input satu persatu karena belum ada fitur untuk bisa mengimport data misalnya dari file Excel kita langsung import itu belum ada di Cortex ya. Oke saya lanjut. Tanah dan bangunan 1523 ini jumlahnya 550 juta. 550 juta. Selanjutnya aset tetap lainnya 1529, 1529 ini 412 juta 500, 412 juta 500. Selanjutnya hutang usaha 2102, ini hutang usaha 2102 nilainya 152 juta 500. Selanjutnya hutang usaha jangka panjang 2361, ini hutang usaha, sorry, hutang bank jangka panjang ya, 145.500. Selanjutnya modal saham 600 juta, ini 600 juta. Tambahan modal disetor 49 juta 500, 49 juta 500. Laba ditahan 47 juta 80 ribu, 47 juta 80 ribu.
Oke, sudah selesai ya untuk inputan neraca atau posisi keuangan. Nah, kita cek lagi untuk sisi pasifa dan aktifanya ya. Aktifanya totalnya atau asetnya 994.580, sedangkan liabilitas dan ekuitas atau pasifanya nilainya 994.580. Ini sudah sama berarti sudah benar ya akuntannya. Oke, ini total asetnya 994.580. Oke, ini sudah tepat ya inputannya. Jadi untuk neraca seperti itu ya, simpel sekali cara kita menginputnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan input untuk laporan laba rugi. Nah, di sini kita input yang pertama untuk penjualan domestik, kodenya 402, ini 402. Nah, di sini untuk yang laporan rugi laba, kita inputnya itu nilai komersil, baru kita input nilai koreksi positif kalau ada, koreksi negatif kalau ada. Jadi itu aja yang kita input. Oke, berarti yang kita input nilai yang ini, nilai komersilnya yaitu 112.500. Jadi 112.500.000. Oke. Kemudian kita input koreksi positifnya 0 ya. Koreksi positifnya 0 tidak ada, koreksi negatifnya sebesar 5 juta. Jadi ini kita input 5 juta. Nah, seharusnya nilai fiskal itu 107.500 sama dengan nilai fiskal yang ada di trial balance fiskal ya. 107.500.000. Nah, ini udah sama dengan yang ini. Oke, kita simpan. Oke, kita lanjut ke beban ya. 5311 beban gaji ini 5311, angka komersilnya 40 juta kita input di sini. Kemudian koreksinya tidak ada, berarti kita langsung simpan saja. Oke, kita lanjut ke beban imbangan kerja lainnya 5312. 5312 yang ini nilainya 7.500.000, 7.500.000. Tidak ada koreksi fiskalnya, ini kita langsung simpan. Selanjutnya beban pensutan dan amortisasi 5314. Yang ini nilainya komersilnya 0. Di contoh saya komersilnya 0 ya. Koreksi positifnya 2 juta. Jadi ini kita input di sini. Oke. Selanjutnya beban bunga nomornya 5316. 5316, 5.500.000. 5.500.000. Selanjutnya 5320. 5320 beban pemasaran atau promosi 6 juta. Selanjutnya beban entertainment 5321, 2.500.000. Kemudian ada koreksi fiskal positif 1 juta. Jadi totalnya jadi 1.500.000. Ya ini 1.500.000. Selanjutnya beban usaha lainnya 5399. 5399 ini nilainya 3.420.000. 3.420.000. Dan yang terakhir adalah beban usaha lainnya 5499. 5499 nilainya 500.000. Oke, setelah kita input semua untuk laporan laba rugi, kita perhatikan angka laporan rugi laba yang setelah koreksi fiskal ya, yaitu angka yang ini. Nilainya itu 45 juta 80 ribu. Nah, kita cocokkan dengan rugi laba yang kita punya di koreksi fiskal ya.
Nah, di sini nilainya, sebesar 45.080.000. Supaya angkanya kelihatan di sini, karena kan, ini trial balance ya, kita bisa filter, hanya yang rugi labanya aja. Ini saya akan buang, helper dan neraca supaya kita bisa lihat hanya rugi labanya saja. Nah, di sini sudah muncul hanya rugi laba dan kita bisa lihat angka rugi laba versi fiskal itu nilainya 45.080.000. Kita cocokkan dengan yang ada di sini, 45.080.000, ini sudah cocok. Kalau yang komersilnya 47.080.000, ini komersilnya 47.080.000, sudah cocok ya, sudah sama dengan laporan keuangan rugi laba komersil, komersil yang kita buat ya, yang komersil dan koreksi fiskal yang kita buat itu sudah sama dengan yang kita input di Vortex. Nah, selanjutnya ini kita sudah input laporan rugi laba sama laporan posisi keuangan atau neraca, ini kita tinggal simpan. Nah, SPT berhasil disimpan. Nah, setelah kita simpan, kita balik ke SPT Indo. Nantinya lampiran yang lain ini juga harus diinput ya. Lampiran-lampiran yang lain ini juga harus diinput, tetapi saya tidak fokus ke situ ya. Saya fokusnya ke lampiran satu ya. Oke, kita balik ke SPT induk dan masih ada yang harus kita input di sini, yaitu yang bagian perhitungan PPh. Nah, di bagian perhitungan PPh ini kita harus input tarif pajaknya. Nah, tarif pajaknya ini tergantung dari perusahaan kalian ya. Kalau kalian itu perusahaan yang ada punya fasilitas pajak, kalian bisa menggunakan perhitungan tersebut. Nah, di sini di aplikasi Cortex sudah ada 4 pilihan. Yang pasal 17 ayat 1 huruf B baru ada PPh Badan yang pakai pasal 17 ayat 2B, baru ada yang pakai pasal 31E yang ada fasilitasnya ya ayat 1, baru ada tarif pajak lainnya. Nah, untuk tarif pajak ini tentu saja kalian input sesuai dengan keadaan perusahaan kalian ya. Nah, buat kalian yang tidak paham mau pakai tarif yang mana, kalian bisa konsultasikan dengan konsultan pajak kalian untuk tarif PPh badannya. Kalau kalian nggak punya konsultan pajak, ya kalian bisa tanya ke AR pajak kalian ya, atau account representatif pajak kalian untuk menggunakan tarif yang mana. Nah, di simulasi ini kita hanya bisa pilih yang ini, pasal 31E. Kalau saya pilih pasal yang lain, misalnya yang ini, nah, di sini muncul skenario simulator ini hanya bisa pakai yang pasal 31E ya. Jadi kita gunakan saja itu ya, PPh yang pasal 31E ayat 1. Ini tarifnya, kalau yang PPh pasal 31E ayat 1, tarifnya itu 22% dari laba eh, laba yang sudah dikoreksi fiskal. Nah, ini kan laba yang sudah dikoreksi fiskal, ini 22% dari sini. Ini kita kali 22%, 22 dibagi 100. Nah, seharusnya pajaknya nanti nilainya itu 9.917.600 ya. Oke, jadi hmm, yang pasal 31E ayat 1 ini tarifnya 22%. Nah, ini saya sudah input, kita simpan. Oke, selanjutnya kita ke selanjutnya kita coba kita buat SPT. Oke, selanjutnya kita pilih bayar dan lapor. Kalau kita sudah selesai input semua ya, SPT induk, lampiran L1, sama lampiran-lampiran yang lain. Selanjutnya kita tinggal pilih bayar dan lapor. Form induk tidak valid. Hmm. Oh, ini harus diinput ya. Kita pilih akuntansi berbasis akrual. Oke, tadi saya lupa input yang metode pembukuannya.
Nah, di sini sudah kita sudah bisa lihat untuk PPh yang lebih atau kurang bayarnya ya. Di sini ada 9.900.000 ini ya, 9.917.600 ya. Ini ya, 9.917.600. Iya, betul ya, 9.917.600. Ya, benar ya, 22%. Ini yang nanti harus kita bayar sebagai PPh badan ya. Dan sudah dikalkulasi otomatis dari laba setelah kita melakukan koreksi fiskal. Nah, ini kita tinggal bayar dan lapor. Oke, pilih tax deposit yang akan digunakan, tidak. Kita pilih tanda tangan pembayar, kode otorisasi DJP, kita masukkan apa kodenya ini ya. Di paste di sini kita pilih cek. Oke, valid dan kita pilih konfirmasi tanda tangan. Oke, nah SPT-nya ini sudah kita buat untuk dibayar ya. Jadi nantinya sudah ada eh, bimbingnya untuk pembayaran di sini. Nah, set- eh, jadi SPT kita itu tadinya kan konsep konsep SPT, sekarang udah berubah jadi SPT menunggu pembayaran, udah masuk ke sini. Tadinya kan ada di konsep SPT, sekarang udah pindah ke SPT menunggu pembayaran. Nah, nantinya untuk membayar SPT ini kita buka peta pembayaran di sini, dan di sini kita pilih daftar kode billing. Nah, di aplikasi Cortex-nya, aplikasi Cortex udah membuatkan kode billing otomatis untuk kita bayar. Ini ya kode billingnya. Selanjutnya, kita tinggal kasih aja kode billingnya ini ke kasa ya, atau ke bagian pembayaran, bagian finance pembayaran untuk mereka bayar ya di nomor kode billingnya ini. Setelah dibayar, maka secara otomatis SPT kita itu akan terlapor. Nah, di sini sudah ada tombol untuk kita mensimulasikan pembayaran. Nah, ini kan saya klik. Jadi ini total billingnya 9.917.600 yang adalah PPh badan terhutang ya yang harus kita bayar ke negara. Nah, saya akan simulasikan pembayaran dengan mengklik tombol bayar di sini. Sukses, billing berhasil dibayar. Nah, ini udah kosong, billingnya udah terbayar. Dan kalau kita balik ke SPT, tadinya kan SPT-nya ada di menunggu pembayaran. Sekarang SPT-nya udah secara otomatis dilaporkan. Jadi kita tidak perlu lagi melaporkan secara manual seperti yang dulu-dulu ya. Di era sebelum ada DJP online dan Cortex, di mana kita harus input manual dan kita harus lapor ke kantor. Kita harus bawa ke KPP Pranata ya, ke kantor pajak. Kalau sekarang kita tidak perlu melaporkan seperti itu. Ini udah dilapor otomatis. Ya, jadi di sini udah muncul SPT dilaporkan, selesai. Oke, jadi seperti itu. Baik, demikian ya untuk video ini mengenai cara kita bikin koreksi fiskal dengan menggunakan aplikasi SIM8 versi 3 dan juga cara untuk kita input ke aplikasi Cortex. Nah, buat kalian yang tertarik untuk mendapatkan aplikasi SIM8 versi 3 atau ingin mencoba demo ya, buat kalian yang mungkin saya ingin coba dulu demonya dulu yang free. Itu kalian bisa dapatkan demo free aplikasi. Kalau kalian ingin mencoba menggunakan aplikasi ini secara gratis, kalian bisa hubungi saya di nomor ini ya, lewat WhatsApp. Ya, silakan saja menghubungi saya lewat WhatsApp di nomor ini. Buat kalian yang tertarik untuk mendapatkan aplikasi SIM-App versi 3. Nah, di aplikasi SIM-App versi 3 ini, reporting ini udah otomatis ya, di-generate otomatis. Yang perlu kita lakukan hanyalah termasuk koreksi fiskalnya udah include di sini ya laporannya. Cash flow juga udah otomatis menggunakan metode langsung. Balance sheet, uh, laporan perubahan modal ini juga sudah otomatis. Laporan bagi laba, trial balance, dan juga laporan subsidiary ya. Subsidiary report ya. Jadi kalau kalian ingin melihat daftar hutang, daftar piutang, daftar hutang ya,
hutang piutang sama hutang bank, kalian bisa cek di subsidiary report-nya. Oke, buat kalian yang tertarik dengan aplikasi ini silakan saja hubungi lewat WA. Dan demikian untuk video ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan informasi ya yang berguna untuk Anda, khususnya buat kalian yang bagian accounting dan juga bagian pajak dalam membuat koreksi fiskal dan juga di dalam membuat laporan SPT badan di Cortex. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa.